Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan syahran mubarakan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita cintai, yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mufti Syafi'i LC, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua RW 011, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hidayah Pondok Cipta, dan yang sama-sama kita hormati para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di malam hari ini kita sama-sama masih tetap diberikan izin untuk berkumpul di masjid kita ini untuk melaksanakan tadi sholat isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih dan juga witir berjamaah, yang mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan dengan suatu acara peringatan, yang peringatan ini akan kita peringati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan yang kita peringati karena kecintaan dan pengaguan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Peringatan malam nuzulul Quran. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang sifat dan keelokan akhlaknya adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan kana khuluqul Quran. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, salawat dan salam yang sempurna semoga tercurah ke halifahan junjungan kita, kecintaan kita ini, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan dengan berkat sholawat kita semua, insya Allah di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini, acara peringatan malam nuzulul Quran Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Al-Hidayah, yang kita awali dengan pembukaan ini dan nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhsin, yang juga alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Setelah itu kita akan mendengarkan hikmah daripada peringatan malam nuzulul Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mufti Syafi'i. Untuk itu mari kita sama-sama buka acara kita ini dengan sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan dengan berkat daripada surah Al-Fatihah, dengan berkat dari Al-Quranul Karim, dengan berkat daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua. Inna hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhsin. Untuk itu mari kita dengarkan, kita simak sama-sama. Kita dengarkan dengan telinga dan hati kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Mukarram Ustaz Muhsin kami persilakan. Kayaknya aja kali ya, cukup nggak? Dua itu oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة.
مالك يوم الدين نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustaz. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah membacakan Al-Quran untuk kita semua. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkat acara selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh penceramah kita Mukarram Al-Ustaz Mufti Syafi'i Jalsi Al-Hafidh. Pada beliau kami persilakan. Enggak, bebas ya. Enaknya ente aja. Gimana, Ustaz? Biasa. Bismillah. Satu atau itin sih? Mana? Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak Ibu jamaah, nyamannya panjenengan saya duduk di atas kursi atau lenggah di lantai saja? Kalau saya pribadi selalu pengen di lantai saja supaya sepadan dengan audiens. Namun saya tetap mengharap ridhonya panjenengan, nyamannya panjenengan saya di atas kursi atau duduk di lantai saja? Oh, kursi. Mohon ridhonya, mohon dimaafkan segala kekhilafannya. Mohon izin Ustaz. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man sara wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil akhas para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, hadirin, bapak-bapak, mas-mas yang ganteng-ganteng yang saya cintai, ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik-cantik yang semuanya insyaallah mencintai saya. Kita saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita tidak hanya macam majlis seperti ini, namun gandeng tangan menuju surga ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mirip cerita dalam Sunan Abu Dawud bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua sahabat yang besti, dua sahabat yang karib. Meskipun tidak disebutkan namanya fulan bin fulan, mohon izin saya sebutkan, ambil contoh saja. Nama sahabat tersebut di zaman Nabi adalah Ustadz Muhsin, yang satunya lagi adalah Mufti Syafi'i. Ternyata sahabat Nabi yang bernama Muhsin ini ahli ibadah luar biasa. Tilawai jos bagus sekali, alhamdulillah. Salate on time bagus sekali, sedekai apa maneh, por-poran mirip dengan beliau Ustadz Muhsin. Insya Allah malam hari ini siapapun yang hadir, insya Allah dapat amplop dari beliau, insya Allah. Amplop saja maksudnya. Sedangkan Mufti Syafi'i pas-pasan ibadai. Ternyata ibu, alhamdulillah panjang umur saya, bahwa Ustadz Muhsin ditakdirkan oleh Allah mati duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setahun berikutnya baru Mufti Syafi'i yang mati. Setelah keduanya mati,
sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mimpi ketemu keduanya. Pak Muhsin, Pak Mufti berada di depan pintu surga. Ada sosok yang keluar dari surga mendekati keduanya. Ternyata pertanyaan saya, yang bisa jawab silahkan, hadiahnya umroh dengan tabungan sendiri. Kira-kira siapa yang masuk surga pertama kali, Bunda, Ayah? Ustadz Syafi'i. Siapa Bapak Ibu? Masya Allah. Mohon izin Ustadz masuk surga duluan saya ya. Ternyata Mufti Syafi'i yang masuk surga pertama kali. Padahal pas-pasan ibadah mati nih di atas ranjang standar wae. Masuk surga. Ternyata lama Ustadz Muhsin nunggu. Mufti Syafi'i yang sudah besti karib dengan Ustadz Muhsin pun eling. Ya Rabb, lam tattamil ni'matul jannah illa wa ma'i Muhsin bin Fulan. Rasa-rasane nikmat surga itu sempurna Gusti, kecuali bersama aku, bestiku bernama Bapak Muhsin. Tolong Gusti, Pak Muhsin masuk surga segera bersama aku. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu nggak lama dari doanya harapan Mufti Syafi'i, Ustadz Muhsin baru tini-tini masuk surga. Kesimpulan yang bisa kita ambil jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita teruskan hadisnya, kita perlu saling besti, saling cinta mencintai, saling dukung mendukung, saling gandeng tangan, seperti isyarat ucapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati, tolong umatku. Itu maksudnya adalah gandeng tangan menuju surga pun bareng. Amin Allahumma. Ternyata kelanjutannya, setelah Sayyiduna Abu Talha Al-Ansari bangun dari tidur, cerita mimpi tersebut kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cerita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semua kaum muhajirin, kaum ansar gumun, kepo, tapi tidak Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun bertanya, min ayyi syai'in ta'jabun? Kalian takjub kenapa wahai para sahabat? Itu loh Kanjeng Rasul, jawabannya. Kenapa Mufti yang pertama? Padahal pas-pasan ibadah mati ini biasa wae. Lah kenapa nomor kedua Bapak Muhsin? Padahal luar biasa ibadah mati ini pun syahid fisabilillah. Rasul bertanya dengan 3 pertanyaan. Apakah Mufti sempat hidup setahun? Betul ya Rasulullah. Apakah ketemu Ramadan? Betul ya Rasulullah. Apakah sempat sholat, puasa, melakukan ini dan itu, kada wa kada? Tanya Rasul. Betul ya Rasulullah. Jelas surga di Mufti lebih unggul dari Pak Muhsin, bahkan jarak kedua surga lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepo dan bertanya, walau mata syahidan ya Rasulullah, walaupun Pak Muhsin mati ini jelas perang fisabilillah ya Rasulullah, walau mata syahidan fisabilillah, walaupun syahid fisabilillah, tapi kalau Mufti unggul dengan Ramadan, tetap unggul sebab musabab bulan suci Ramadan. Itu kesimpulan hikmah yang kedua, bulan Ramadan bulan andalan kita supaya pantas masuk surga ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jelas atau belum Bunda? Alhamdulillah, berarti selesai. Wassalamualaikum. Lanjut atau tidak saja ini? Oh, lanjut. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon izin, memang saya baru ingat kalau ini ada request nuzul Quran saja. Baru ingat tadi saya sampaikan juga. Dan saya sampaikan kepada Ustadz tadi, hari ini ngap-ngapan. Hari ini ngap-ngapan dari jam 2:30 keluar. Ini ceramah pengawasan yang ke-7, ngap-ngapan. Ya, pokoknya apa yang saya sampaikan ini amburadul, gaduh-gaduh, kacang hijau, campur aduk, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hak Al-Qur'an yang wajib
Mesti oleh orang karena nggak bisa ditawar lagi untuk bisa kita amalkan hak-hak tersebut, haknya Al-Quran. Yang pertama, tolong diingat, habis tausiah nanti ada pertanyaan, nggak bisa jawab, push up 10 kali pokoknya. Haknya Al-Quran terhadap orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, mukallaf, yang pertama adalah iman. Kita tahu bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab meriwayatkan hadis riwayat Muslim dengan sanad beliau pernah duduk bersama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian daripada Masjid Nabawi. Sekarang ada tertulis Babu Jibril tempatnya, samping persis Babu Nisa, dekat daripada rumah istri-istri Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk-duduk tidak nongol begitu saja. Orang yang tampan luar biasa, bajunya putih bersih, rambutnya panjang ireng temenan. Kalau di sini gantengnya seperti orang mau bulat kabeh. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Belas gak nyenggol, belas gak nyenggol. Tak lain tak bukan ala Jibril alaihi salam. Singkat cerita, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Apa ini Bapak Ibu namanya? Dengkul. Oh, bahasa Indonesia dapat dirosak ini. Selain dengan apa ini? Lutut. Lututnya Jibril ditempelkan, disanatkan dengan lututnya suci Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nempel-pel. Kemudian kedua telapak tangan ini langsung nempel, antara separuhnya kena lutut Nabi dan separuhnya kena paha Rasul, atau yang kedua syaratnya kedua telapak tangan ini mengenai betul paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ya Muhammad, hai Muhammad, tiba-tiba nanya seperti itu. Kenapa bukan ya Rasulullah? Karena nyamar supaya orang sekitar mengira itu adalah badui, bukan seorang gurunya Rasulullah, bukan pula malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, manil Islam, maaf, manil iman. Iman itu apa? Riwayat yang paling masyhur, man Islam. Apa itu Islam? Dijawab oleh Rasul, anta syahada an la ilaha illallah, dan seterusnya dijawab dengan rukun Islam. Lah kemudian bagaimana itu iman? Ketika dijawab demikian, sodakta ya Muhammad, pada gumun kabeh para sahabat. Lu ini nanya, lu merayakan gendeng. Nanya, enggak tahu. Malah ini setelah dijawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didengerin, seolah-olah tamu ini yang tidak diundang, yang jelunturnya dari mana, lebih alim dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah kepo para sahabat. Sodakta ya Muhammad. Wamal iman, iman itu apa? Dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu adalah rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dijawab iman itu definisinya ya rukun iman, 6 rukun iman. Tak lepas daripada mengimani kitab-kitab Allah seluruhnya, termasuk mengimani Al-Quran, kalamullah, benar-benar kalami Gusti Allah, al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang dinilai ibadah saat membaca tilawah itu Al-Quran, yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bapak Ibu yang dimati Allah, termasuk mengimani apa nih? Syarah iman kepada Al-Quran, kalam Allah panjang kalam, ada sekitar 10 baris keterangan Imam Nawawi, kesuwen. Minimal yang paling inti, kita mengiman itu hak dari Allah, tidak ada kebatilan, dan memang petunjuk paling utama tak tertandingi. Ngemeng-ngemeng. Ada orang yang iseng, antek-antek zaman sekarang iseng, pilih Pancasila apa pilih Al-Quran? Jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu? Al-Quran. Milih undang-undang apa milih Al-Quran? Jawabannya apa Bu?
Al-Quran sering ini menjadi ujian, maaf, untuk mengecohkan keimanan, keislaman kaum muslimin, kaum mukminin. Padahal pada dasarnya Pancasila sudah digodok bagian daripada Al-Quran. Sebetulnya tidak bertentangan, cuma kalau dijawab tentu Al-Quran nomor wahid. Bagian kecilnya adalah Pancasila, bagian kecilnya adalah undang-undang. Ini kira-kira manggut-manggut paham benar atau kayaknya? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu loh, saya ulangi lagi, mengimani Al-Quran. Tadi sudah dibaca Ustaz Muhsin, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan seterusnya, ternyata sesungguhnya. Loh, bahasa informasi kalau sudah diawali sesungguhnya sak temene, itu kan menunjukkan bahwa Gusti Allah ingin menanamkan iman wahai kaum mukminin. Yakini wahai kaum mukminin, Al-Quran itu benar-benar petunjuk yang bisa memberikan petunjuk menuju jalan yang paling lurus bagi orang beriman dan beramal soleh. Amin Allahumma amin. Tidak panjang kalam, memanfaatkan insya Allah sampai jam 12 malam saja. Ini sekitar jam 1 apa jam 12 malam? Jam 1? Alhamdulillah. Sabar. Siap. Kopi mana kopi ini? Kopi belum keluar ini kok. Yang kedua, haknya Al-Quran adalah tilawah. Bapak Ibu, bedakan betul antara tilawah dengan qiraah. Kalau ada susunan bahasa tilawah dengan qiraah itu berbeda arti. Meskipun jika disebutkan qiraah terkadang bermakna tilawah, tapi tilawah belum tentu bermakna qiraah. Tilawah dengan qiraah jika satu susunan bahasa Arab berbeda makna. Maknanya apa? Tilawah itu diambil dari kalimat tala, yatlu, tala, yatli. Lebih utama tala, yatlu, yang artinya bersandingan. Terus-terusan bersandingan dengan Al-Quran. Itu yang diinginkan. Al-Quran pun berikrar semuanya firmannya yatlu. Adapun qiraah adalah sekali-kali baca, nunggu Ramadan baru ngaji Al-Quran. Nah ini istilahnya apa? Qiraah. Tapi di Ramadan baca, di luar Ramadan ngaji, berarti istilahnya apa Bapak Ibu? Tilawah. Surah Al-Baqarah masuk ke juz 1, lembaran yang ke-9, sebelah kanan dari atas nomor kedua, berarti ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siap jamaahkan Allah bahwa alladzina atainahumul kitab, mereka-mereka yang diberi Alkitab, tondo-tondone punya kebiasaan apa? Yatselunahu haqqa tilawati. Kalimat kabur yatselunahu, bertilawah terus, bersandingan kemana-mana Al-Quran. Bukan kemana-mana bawa Al-Quran boten, kemana-mana deres Al-Quran, eling Al-Quran, moco Al-Quran, WA waos Al-Quran, bukan WhatsApp jemaah. Itu orang sana kan WhatsApp, suka WhatsApp terus, bukan waos Al-Quran. Kalau di sini insya Allah WA singkatannya apa di sini Mbak? Ya sama saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Waos Al-Quran terus, haqqa tilawati. Ini yang penting juga, sebenar-benar tilawah, baik derese durasine banyak, bacaane pun enggak sembrono, enggak sembarangan, tapi berguru kepada guru sampai lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang punya kebiasaan deres ngaji Al-Quran, bacaannya pun tidak sembrono, disesuaikan bacaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika yu'minuna bi, mereka itulah yang benar-benar mengimani Al-Quran. Maka urutan
Setelah iman kepada Al-Quran, harus ngapain kepada Al-Quran? Baca yang dengan istilah tilawah. Tilawah yang bagaimana? Haqqa tilawati, sebenar bacaan Al-Quran. Oleh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh. Harus tetap benar bagaimana bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hai Anas bin Malik. Naam, ayat 0. Para tabi'in nanya, "Kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana bacaan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Mattan, mattan, mattan." Maksudnya sesuai aturan, mana yang mat, mana yang tidak mat, ya tidak mat. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ngasih contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu yang dicontoh bukan sekedar teori, mat itu kan teori, tapi langsung ditalakikan kepada para tabi'in cara bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ngaji Al-Quran perlu nggak Bapak Ibu dengan guru? Di sini ada Ustadz Musin, di sini ada Ustadz yang lain. Monggo, jangan sampai beres khatam tempel bolak-balik, tapi yang bolak-balik kocar kacir tajwid malah justru kata Sidina Ali tidak dapat pahala tapi dapat dosa. Beda, masih belajar, kemudian ada kesempatan sendiri karena seorang guru nggak ada waktu 24 jam, akhirnya tetap salah di makfu, yang benar dapat pahala. Itu uniknya. Alhamdulillah. Ngeneng-ngeneng, mau tidak Bapak Ibu talaki bareng mungkin 5 menit saja bagaimana cara Fatihahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 20 riwayat Al-Quran. Mau atau tidak? Wano piro yuk bareng-bareng ya. Diikuti saja, minimal niat tabarukan dengan panjang pendeknya ngajinya oleh Rasul SAW dengan beberapa macam riwayat. Adapun setelah itu paham, eling gak eling itu urusan nanti. Kita berharap syukur-syukur mudah-mudahan generasi Bapak Ibu ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang hafal Al-Quran 30 juz plus qiraat sab'ah, syukur-syukur qiraat syarah 10 qiraat yang masing-masing 2 riwayat, berarti 20 macam riwayat Al-Quran. Fatihah sajalah, karena yang terpenting Fatihah untuk modal paling utama dalam sholat. Karena Fatihah sah, maka sholatnya insya Allah ada harapan sah. Tapi kalau Fatihah sholatnya seseorang orang sah, maka pasti nih sholatnya orang sah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda tadi ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, kebanyakan hanya sekali tikrar atau takrir Bismillahirrahmanirrahim, langsung pindah saja Bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu Rahmanirrahim, mencucu nggak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. A, meringis dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan, tidak perlu tidak perlu tebal-tebal atau syiddah, tidak. Alhamdulillah, mencucu banget. Alhamdulillahi Rabbil tengah-tengah saja, tekan sedikit, lepas. Alamin. 1, 2, 3. Ulangi sekali lagi karena ada yang baca alham. Saya berharap alha.
Alhamdulillah. Tuh 2, 3 semuanya. Barakallahu fikum ajma'in. A, lagi-lagi A, dia tarqiq kahamzi alhamdu. Kata Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala dalam syairnya Al-Jazariyah, tarqiqkanlah, hati-hati jangan sampai tafkhim hamzah seperti alhamdu dan a'udhu. Kemudian A, Ar-Rahmanir Rahim. Tuh 2, 3. Kita pakai yang pendek dulu. 6 qiraat pakai pendek. Yang pakai panjang adalah seperti Asim Ibnu Abi Nujum Al-Kufi, termasuk Al-Kisai. Kemudian ada Ya'qub Khalaf Al-Ashir, bacanya adalah panjang. Saya berharap kita pendek dulu. Maliki Yaumiddin. Rasul lebih sering bacanya pendek. Kemudian yang kedua, Rasul lain waktu baca panjang. Maliki Yaumiddin. Makanya mohon izin, kalau ini mushaf Utsmani atau tidak bisa dicek dari Fatihahnya. Kira-kira Fatihahnya mana tulisannya nyambung atau dikasih alif? Ternyata manya mim lam kaf nyambung. Ini berarti sesuai khot di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untuk membedakan ini hafaz atau tidak baru dikasih seleret panjang. Tapi tulisan aslinya mim tetap pendek karena Rasul lebih sering membaca Maliki Yaumiddin. Paham maksud saya Bapak Ibu? Oke. Karena panjenengan terbiasa lihat hafaz. Karena cetakan Al-Quran pertama ya riwayat Hafiz. Imam Hafiz 20 tahun mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Jamaah haji banyak yang talaki kepada beliau, akhirnya menular ke mancanegara dunia. Singkat cerita, kembali lagi dikasih seleret tanda untuk memudahkan panjenengan orang Indonesia Hafiz, maka bacanya ma, tapi tulisan aslinya tetap Maliki Yaumiddin. Paham sing penting manggo Kemudian kalau riwayat Hafiz, panjenengan kan kalau disambung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Coba versi riwayat Hafiz maupun Syu'bah, qiraat Asim bin Abi Nujum Al-Kufi, Ar-Rahmanir Rahim disambung Maliki Yaumiddin. Tuh 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu riwayat Asim, riwayat Al-Kisai, tadi Ya'qub, Khalaf Al-Ashir, yang ke-10. Sedangkan selainnya adalah seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Saya awal yang panjang supaya familiar dengan panjenengan. Yuk, talaki 2 ayat nyambung tapi mimnya pendek. 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada satu riwayat yang nyambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat itu adalah As-Susi. Ternyata dua huruf kok sama bertemu walaupun sama-sama berharakat tetap idgham. Namanya idgham kabir. Bacanya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki, mim ketemu mim, maka idgham. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rasul juga baca demikian. 2, 3 talaki bersama. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kalau lewat jalur Susi, qiraat Abu Amr rahimahumallahu ta'ala. Paham sing penting talaki. Saya berharap mudah-mudahan keturunan jenengan ada yang bergelut menguasai qiraat sab'ah. Amin Allahumma amin. Lanjutnya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat bukan ta'in, nanti ada tasdid. Ta'in nanti malah tafkhim atau syiddah. Hanya ta. Huruf meringis, ain, tarqiq, huruf meringis, ta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Tidak ada perbedaan di sini sama sekali. Adanya perbedaan hanya iya sama iya, kecepatan i, tasdid, nabr, itu saja yang membedakan antara guru dengan guru yang lain. Secara qiraat, riwayat tidak ada perbedaan. I bukan atau tapi i. Ihdinas sirat, pakai shad dulu. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lain waktu membaca sin, yakni kumbul, riwayatnya qiraat Ibnu Katsir Al-Makki, orang-orang Makkah. Lebih banyak yang ihdinas sirat pakai sin. Tuh 2 termasuk ruwais qiraat Yaqub, tuh 2, 3 bersama pakai sin. Tuh 2, 3 bersama tafadhal. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fiik. Yang ketiga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca shad dicampur isman, campur dengan zai, seperti ini. Ihdinaz zira, ihdinaz ziratal mustaqim. Itu riwayat Khalaf, qiraat Hamzah Al-Kufi rahimahullah taala. 1, 2, 3 bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa tahu ada yang ke Yaman, siapa tahu ada ke yang Maroko, nemu ihdinas siratal mustaqim. Orang kaget, ini sholat beda. Enggak, kita sudah talaki bersama. Kemudian shad lagi, siratal ladzina an'amta alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim, pakai shad. Kemudian pakai alaihum pakai shad. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu riwayat Ruh, qiraatnya Yaqub, itu nomor ke-9. 1, 2, 3 bersama. Siratal ladzina an'amta alaihim, termasuk Khalaf, qiraat Hamzah Al-Kufi. Wes pokoknya paham berapa manggu lah, kesuwen saja. Kemudian sekarang pakai sin. Siratal ladzina an'amta alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekarang yang kumbul, maaf, pakai tadi sudah sin. Sudah sin saja ya. Sin. Sekarang yang pakai alaihum, ruwais. Siratal ladzina an'amta alaihim. 1, 2, 3 semuanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekarang yang terakhir, ayat itu saja ada 5 bacaan dari Nabi Muhammad SAW. Zirata, tapi harus alaihim, orang oleh alaihim. Nggak boleh dimain-mainin. Aturannya harus paten, tetap dari Rasul Jibril sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa buat main-main. Itulah haqqa tilawati. Ziratal ladzina an'amta alaihim. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang yang pakai sila, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi, ghairil maghdubi alaihim. 2, 3. Yang terakhir, yang penting talaki, pernah ngerasain cara ngaji Rasul SAW seperti apa? Untuk Al-Fatihah saja. Yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2, 3.